Ternyata kalau ingin akhirnya sukses, membahagiakan, tenang, nyaman, kita mesti berani terbang. Mesti menghadapi rintangan. Mesti melewati tantangan. Orang yang terbiasa melewati tantangan adalah orang-orang yang memiliki kekuatan paripurna. Orang yang berani terbang, orang yang akan membuka wawasan dan mencapai kemajuan. Dan yang paling membahagiakan, saat tiba di hotel itu, muncullah ayat-ayat Quran yang insya Allah menginspirasi pertemuan kita malam ini, yang terkait dengan filosofi terbang. Untuk itulah kenapa nanti ada orang-orang yang mengilustrasikan kemajuan negeri itu seperti pesawat terbang. Ada negeri dengan pilot yang hebat, ada negeri yang menggunakan co-pilot, ada negeri autopilot. Kalau kita ingin gabungkan, ini menarik Pak, Ibu, saudara-saudariku sekalian. Pak Bupati, tidak mungkin ada pesawat terbang itu kalau tidak ada orangnya. Dan orangnya itu mesti saling bersinergi. Ada yang bertugas, ada yang menjadi penumpang. Kalau pilotnya ada, penumpangnya tidak ada, pesawatnya terbang tidak? Tidak. Kalau penumpangnya ada, pilotnya tidak ada, terbang tidak? Tidak. Pilot ada, penumpang ada, landasannya tidak ada, terbang tidak? Pilot ada, penumpang ada, landasan ada, yang ngatur penerbangan ATC-nya tidak ada, terbang tidak? Tidak. Jadi untuk terbang, untuk menemukan sesuatu yang baru, untuk mendapatkan sesuatu yang luas, pengalaman bagus, mendapatkan kemegahan, melihat semua hal dengan jelas, maka mesti ada kumpulan orang-orang yang bersinergi dengan profesi yang berbeda-beda. Di Al-Quran semua itu disebut dengan umat namanya. Jadi kalau satu negeri ingin maju, Sumbawa 64 tahun ingin maju, ingin menginspirasi, ingin jadi negeri yang hebat, kabupaten yang berkembang berkemajuan, maka syarat pertama mesti ada umatnya, mesti ada penduduknya yang datang kompak, punya satu tujuan, visi dan misi yang sama. Umat namanya. Apa namanya? Dan inilah pembuka yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Jadi begitu disebutkan Ustadz, Sumbawa milad yang ke-64, turun dari pesawat, yang muncul pertama kali itu kata umat. Quran surah ketiga ayat 104. Wal takum minkum ummah. Jadi kalau Sumbawa ingin maju, Sumbawa ingin berkembang, Sumbawa ingin mencapai peradaban, pertama mesti ada umatnya dulu. Alhamdulillah 509.234 jiwa, 24 kecamatan, 8 kelurahan, 157 desa. Umat Sumbawa. Sudah ada umatnya Pak Bupati ini. Penumpang lengkap. Sekarang kalau penumpangnya lengkap, maaf, tujuannya nggak ada. Pesawat kalau kita naik nggak ada tujuan, mungkin terbang tidak? Maka teruskan ayatnya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Mesti ada tujuan. Mau kemana pesawat itu dikemudikan? Di mana landingnya? Apa tujuannya? Maka yang pertama dilakukan kata Al-Quran, semua warga Sumbawa itu kalau kita tarik ke Sumbawa, mesti kompak bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama. Mesti punya visi. Karena itu ketika saya turun, pertama yang saya lihat, Sumbawa Samawa. Itu tujuannya. Adat berkito syara, syara berkito kita Allah. Itu tujuannya.
Jadi 509.234 orang itu yang masuk ke pesawat Sumbawa itu tujuan akhirnya landingnya Samawa. Yad'una ilal khair, semua mesti kompak. Betapapun penumpang pesawat berbeda-beda, fungsinya tidak akan sama, tapi tujuannya mesti sama. Jadi kalau satu pesawat tujuannya berbeda, nggak akan pernah nyampe pesawatnya. Satu kali pesawat sudah siap terbang, penumpang sudah siap, tiba-tiba ada yang nyerobot ke kelas depan. Pramugari kasih tahu, Pak, tempatnya bukan di sini. Gak mau dengar, saya ngantri dari sebelum subuh katanya. Diberitahu tak pindah, diingatkan juga tak mempan, bingung. Tiba-tiba datang seorang alim ulama, lihat kiai, tokoh, tuan guru. Ditanya kenapa, diceritakan begini, begini, begitu. Kursinya di belakang, duduk depan kelas bisnis. Tenang aja. Dibisiki oleh beliau ini, begitu dibisiki, tak tunggu lama langsung pergi ke belakang. Pramugari heran kemudian tanya, Tuan Guru, apa yang dibisiki tadi? Saya cuma tanya, Bapak mau kemana? Dia jawab, saya Sumbawa Pak. Maka disampaikan, Sumbawa belakang Pak, depan Mataram. Kalau yang satu pengen ke Mataram, yang satu ke Sumbawa, yang lain ke Dompu, yang lain ke Bima, tujuan berbeda, tak mungkin pesawat bisa landing dengan sempurna. Maka semua penumpang ketika masuk ke satu pesawat namanya Sumbawa, mesti sepakat. Semua warga Sumbawa, visi akhirnya landingnya Samawa. Sepakat? Setuju? Kalau sudah sepakat, ya'muruna bil ma'ruf. Ingat, di Quran itu ada thayyib, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, ada soleh. Diterjemah mushaf, diterjemahkan dengan kalimat yang sama, tapi penekanannya beda. Kalau thayyib, thayyib itu kesehatan fisik. Orang kalau makannya sesuai kebutuhan, fisiknya sehat, orang Arab tanya, kaifa haluk? Alhamdulillah ana thayyib. Artinya fisiknya sehat, kuat dan baik. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan. Kalau makan dapatkan dari yang halal, konsumsi yang menyehatkan, yang baik-baik. Enggak semua yang enak-enak mesti dimakan kalau tidak menyehatkan. Duren enak. Duren satu panci sakit. Madu Sumbawa bagus. Makan madu, minum madu baskom penyakit. Halalan thayyibah. Tapi tidak semua yang thayyib fisiknya itu punya visi, punya sifat yang baik, punya khair. Kan ada orang namanya thayyib, dia sehat, dia baik, tapi 2 kali puasa, 2 kali lebaran gak pulang-pulang tuh. Maka ketika seseorang menjadi baik, kebaikannya diterjemahkan dalam bentuk visi, punya sifat jujur, sederhana, tawadhu, maka oleh Quran dirubah kalimatnya dari thayyib menjadi khair. Kuntum khaira ummah. Nah, kalau yang khair ini diterjemahkan, dipraktekkan dalam bentuk perilaku, jujur iya. Bagaimana mengetesnya? Ketika disogok dia berani menolak. Pak Bupati disampaikan, Pak, ini ada proyek kata pengusaha, kalau Bapak terima fee-nya 1 miliar. Maka kata Pak Bupati, maaf ya, jari saya ini jari tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat. Masya Allah. Lalu pengusaha itu balik lagi, Pak, fee-nya tambah 10 miliar. Pak Bupati bilang, sebentar saya istikharah dulu. Tak ada ya. Insya Allah beliau ini saleh. Insya Allah ya. Beliau anak dari seorang imam besar di masa kesultanan. Saya hafal, dan ini imam besar di masjid ini. Lahirnya 10 April 1956, saya hafal itu. Pak Din 31 Agustus 1958. Bu Bupati 10 November saya tahu itu. November bulannya, Novianti itu November. Kembali. Nah, kalau dipraktekkan, semua punya peran, tapi dipraktekkan menjadi baik.
maka berubah namanya menjadi ma'ruf. Kembali ke Quran surah ketiga ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair samawa wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi kalau sudah masuk pesawat besar namanya Sumbawa, pasti di situ penumpangnya beda-beda. Ada yang bagian pilotnya yang kemudikan, ada co-pilot asistennya di samping, perannya nggak sama. Siapa yang harus jadi pilot? Yang bisa menerbangkan pesawat. Dia punya kemampuan, dia punya keahlian, dan jangan lupa, karena terbangnya ke atas, dia harus punya ketakwaan. Karena kalau sudah di atas, sepintar-pintarnya pilot, di tempat angin yang tidak terdeteksi, jatuh. Di tempat badai yang bisa tidak terlacak oleh radar, tenggelam, hilang. Makanya semua pendidikan pilot bukan cuma pintar secara teknis, tapi punya jiwa spiritual yang tinggi. Maka kalau kita ingin menerbangkan negeri Sumbawa menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka pilotnya bukan hanya pintar, birokratnya bukan hanya pandai, tapi juga dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu izin Pak Bu, hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2262. Semua nabi rasul yang diutus ke bumi, dari sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita urutkan nasabnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adli bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matushalab bin Kinan bin Anwas bin This bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Nah, itu kalau diurutkan nasabnya, kata Nabi di Al-Bukhari nomor hadis 2262, qad ba'atsallahu nabiyyan aw ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada seorang nabi diutus untuk menjadi pilot umat, pembimbing umat, qaidul ummah, kecuali dilatih dulu oleh Allah. Apa di antara pelatihannya? Menggembala kambing. Enggak ada nabi kecuali pernah menggembala kambing. Saya penasaran Pak, Ibu, dengan hadis ini. Saya datangi tempat kambing langsung ke kaki bukit. Saya lihat karakteristik kambing. Allahu Akbar. Ternyata kambing itu kalau mengembik saja, itu ada 3 jenis embikan kambing. Ada berapa jenis? Lapar. Terancam. Sakit. Sering-sering bergaul dengan kambing, ternyata paham kapan kambing itu sakit, kapan kambing itu lapar, kapan kambing itu terancam. Dimengertilah kenapa pemimpin itu idealnya awalnya pendidikannya didekatkan kepada kambing, sehingga dia tahu suara rakyat. Lapar Pak. Bagaimana cara memutarkan ekonomi supaya rakyatnya nggak lapar? Alladzi at'amahum min ju'. Sakit. Gimana caranya bisa mendapatkan pengobatan yang layak? Putar. Terancam, ada konflik. Bagaimana menyelesaikannya? Kambing. Jadi pilot itu nggak sembarangan. Ada tuntutannya, ada pendidikannya, dan ada hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika pilotnya, bupatinya, wabubnya, forkompindanya dengan satu pesawat yang sama, tujuan yang sama,
membangun ketakwaan kepada Allah, maka turun kemudian ayat dalam Al-Quran, surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal. Kalau ada satu penduduk negeri semua kompak beriman kepada Allah, meningkatkan takwanya, pemimpinnya juga punya sifat takwa, Forkompindanya kompak, kata Allah, aku akan buka semua pintu-pintu keberkahan di langit dan di bumi untuk memakmurkan negeri itu. Tidak cukup dengan amin itu, kita harus gali lagi.